masuk kepada poin pertama, yaitunya asbabun nuzul dari surah Al-Insyirah. Ibu bertanya nih terlebih dahulu, apa asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat ini? Siapa yang tahu? Tidak tahu? Nah, baiklah, ibu akan jelaskan bahwasanya asbabun nuzul dari ayat ini yaitunya adanya orang-orang musyrikin yang mencemooh, memperolok-olok orang-orang Islam yang miskin, yang tidak mampu. Nah, waktu itu diturunkanlah ayat ini sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada umatnya dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah asbabun nuzul dari surah Al-Insyirah ini ya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada poin yang kedua, yaitunya isi kandungan dari Quran surah Al-Insyirah. Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Itu di belakang ada apa? Sepertinya dari tadi ibu perhatikan Nanda tidak menyimak ya. Silahkan disimak ya. Nanti jika tidak ada yang menyimak, ibu tidak akan segan-segan menyuruh Anda keluar ya. Jadi silahkan disimak. Ibu tidak suka ada yang murid-murid ibu yang tidak fokus dalam belajar ya. Tadi ibu sudah sebutkan bahwasanya biarlah kita bersusah-susah hari ini daripada nanti kita bersusah-susah tidak memiliki. Jadi ayo perhatikan ibu ya. Oke, Ananda, kita lanjutkan. Yaitunya tentang isi kandungan Quran surah Al-Insyirah. Siapa yang tahu? Ya, silakan Ananda. Betul. Siapa lagi? Ya, Ananda, jawabannya juga betul bahwasanya di dalam surah Al-Insyirah ini terkandung banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil ya. Di dalam surah ini Allah melapangkan dada Nabi Muhammad SAW dari perasaan susah, gelisah, cemas dan hal-hal yang lainnya yang dapat mengundahkan hati Nabi Muhammad SAW. Kenapa hal ini? Yaitunya karena Nabi Muhammad SAW akan menghadapi berbagai macam sifat dari umatnya, yaitu dalam berdakwah. Nabi Muhammad SAW beban berat yang diembannya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ringankan sehingga Nabi Muhammad SAW mampu mengerjakan atau melaksanakan tugas yaitunya berdakwah kepada umat manusia ya. Kepada umat manusia. Nah, selanjutnya nih pada ayat yang ke-6 dan ke-7, apa isi kandungan dari ayat ke-6 dan ke-7? Siapa yang tahu? Sebelah kanan ibu belum dari mengeluarkan pendapatnya. Ayo, jangan ada yang malu-malu. Di sini kan kita sama-sama belajar. Salah dan betulnya itu tidak perlu kita pikirkan. Yang penting kita mampu dan berani mengeluarkan pendapat ya. Ayo, cepat. Siapa yang bisa? Ya, Ananda? Ya, bahwasanya dalam Quran surah 6 dan 7 ini Allah menegaskan bahwasanya di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, dari pernyataan yang diungkapkan sampai 2 kali tersebut membuktikan bahwasanya hanya Allah yang akan membebani hambanya sesuai kemampuan hambanya ya. Nah, selanjutnya yaitu dari situ jadi kita dapat menyimpulkan bahwasanya kita tidak bolehlah bermalas-malas dalam hal apapun gitu ya. Kita tidak boleh hanya menunggu keajaiban ataupun hidayah yang datang, tapi kita harus tekun berusaha dan juga penuh kesabaran dalam melewati kesulitan yang kita hadapi. Nah, pada saat sekarang ini nih kita belajar ya, berarti kita harus tekun belajar, kita harus bersabar dalam belajar hari ini ya. Mungkin banyak sekali Ananda mengalami kesulitan belajar, tapi Ananda harus mampu tekun dan bersabar. Biarlah sekarang kita bersusah-susah daripada nanti yang akan kita bersusah-susah nantinya ya. Nah, di sini juga kita diperintahkan bahwasanya setelah kita mengerjakan suatu amal perbuatan, maka selanjutnya kita tidak hanya berhenti di situ saja, tapi kita harus terus berjalan, yaitunya mengerjakan amal-amal perbuatan lainnya. Seperti kita saat ini
setelah kita belajar, tidak hanya kita belajar tentang pelajaran hari ini saja, tapi kita harus mempelajari ilmu-ilmu lainnya, ya. Itulah poin yang kedua. Selanjutnya, integrasi dari surah Al-Insyirah ke dalam kehidupan kita. Bagaimana? Siapa yang tahu hubungan atau integrasi yang dapat kita kaitkan dari surah Al-Insyirah ini ke dalam kehidupan kita? Sebelah kiri Ibu, ayo siapa yang bisa? Ya, Nanda? Bagus jawabannya. Siapa lagi? Ya, di belakang? Ya, bahwasanya di dalam surah ini ada integrasi yang dapat kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita. Bahwasanya di dalam surah ini adanya bentuk penjelasan, bentuk-bentuk dukungan sosial yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti di sini kita diperintahkan untuk peduli atau memberikan dukungan kepada orang-orang sekitar kita, terutama fakir miskin, anak yatim, orang-orang yang memiliki kesusahan lah. Maka kita patut untuk membantu mereka untuk meringankan beban mereka, ya. Nah, akhir dari kegiatan kita itu apa? Apa tujuan akhir kita? Ya, yaitunya kita harus bersyukur atas apa yang telah Allah berikan. Kita harus menyebut-nyebut nikmat yang telah Allah berikan, ya. Gambaran ini juga memberikan sebuah tuntunan kepada kita bahwasanya kita harus senantiasa selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa bersyukur atas nikmat, karunia, dan dukungan sosial yang telah Allah berikan kepada kita. Dan yang terpenting pada surah ini yaitunya kita harus memberikan dukungan-dukungan atau bentuk peduli kita kepada orang-orang sekitar. Misalkan nih, kita mempunyai rezeki yang berlebih, maka kita bantu mereka sehingga dapat meringankan beban-beban mereka, ya.